kepada masyarakat yang terobosan konkret yang harus dilakukan pemerintah? ya terobosannya adalah yang pertama kalau perlu mengadakan haircut yaitu pemotongan hutang, yang kedua adalah penjadwalan terhadap hutang. Beban APBN kita itu menjadi besar, sebenarnya persoalan itu yang menjadi persoalan yang sebenarnya. Nah, karena dua faktor itu ikut memengaruhi APBN sehingga perhitungan subsidi itu menjadi besar. Secara prinsip terhadap pola subsidi kami bisa memahami. Tetapi kalau kenaikan itu dilakukan pada saat ini, ketika rakyat sedang susah, ini akan menimbulkan dampak yang panjang. Apalagi mau puasa, mau lebaran, mau Natal, mau Tahun Baru, kami mengkhawatirkan kalau ini dilakukan akan ada dampak inflasi yang besar. Dan itu akan memberatkan masyarakat itu sendiri. Terus yang subsidi 100.000 per kakak itu menurut PDB efektif nggak? Ya, kami memberikan ikan, bukan memberikan pancing. Kami melihat ya sebenarnya terhadap yang seperti itu hanya mempunyai arti jangka pendek, tidak memberikan dampak secara jangka. Orang dengan menerima itu memang itu bisa langsung dimanfaatkan, dan kami melihat memang kalau bisa pemerintah memberikan baik-baik saja, tetapi kalau keuangan pemerintah ternyata tidak mencukupi dan itu akan menimbulkan juga hal yang tidak berpengaruh dalam jangka menengah atau panjang, menurut kami itu perlu pengawasan. Dan kami juga termasuk yang melihat dalam struktur birokrasi yang seperti ini apakah betul tidak ada satupun yang diselewengkan, semua orang miskin bisa menerima, karena kita mempunyai permasalahan yang sama dari tahun ke tahun terhadap persoalan ini, sehingga dengan demikian terhadap keinginan untuk memberikan kompensasi kami melihat itu baik-baik saja, tetapi perlu pengawasan dan juga perlu jaminan bahwa tidak ada diselewengkan oleh pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan termasuk yang mengusulkan untuk dihukum seberat-beratnya. Pengurus DPP PDI Perjuangan yang terhormat pimpin Kopda. Marilah terlebih dahulu kita panjang dulu ini. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami ingin menyampaikan hal-hal dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh partai kepada kami, antara lain suara dan dapat mendudukkan 3 orang wakilnya di DPD Kabupaten Kauk dari 25. Terima kasih tadi. Pada pemilihan kepala daerah bersama tim kampanye Cagup Cawagup, maka calon yang telah mendapat rekomendasi dari Dr. Andes Warman Suwadi NM telah keluar sebagai pemenang mencapai 11 miliar rupiah. Namun berkat doa kita sekalian, Kabupaten Kauk sekarang mulai aman dan kondusif dan pemerintahan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.